Bab 1673. Semuanya, mundur. Cepat bukakan jalan. Jangan sampai seluruh pasukan tewas di sini. Seru Daifat. Kerajaan Beluana baru saja bangkit dari keterpurukan. Kuda perang tentu sangat penting meskipun Isan memiliki 700.000 prajurit. Kavalerinya hanya berjumlah 100.000 lebih. Kini, Daifat membawa setengah kavaleri. Kalau semuanya tewas di sini, dia akan menjadi pendosa besar kerajaan Beluana. Dia sungguh takut dan kewalahan sekarang. Jenderal memerintahkan untuk segera menerobos dari area terlemah. Mohon kerja sama semua orang. Setelah berhasil menerobos, kita akan berkumpul kembali di Benteng Talok. Instruksi seorang wakil jenderal kemudian, dia langsung memimpin pasukan. Daifat juga melakukan hal yang sama. Dengan perlindungan para prajurit, dia segera menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Lihat, mereka pasti ketakutan sekarang. Pasukan Zirah Hitam sudah mengambil posisi. Jadi, jangan harap mereka bisa pergi dari sini, ujar Dewina sambil melipat lengannya di depan dada. Dewina berbeda dengan Wulan. Dulu, dia adalah orang kepercayaan Senia yang sangat ahli dalam memimpin pasukan. Sayangnya, sebagai seorang wanita, dia tidak punya banyak kesempatan untuk memperlihatkan kehebatannya. Namun, dia bisa melihat harapan dalam tugas melindungi Dusun Darmadi kali ini. Kali ini, kita telah membantu Wira. Dia pasti merasa bangga saat mengetahuinya nanti, ucap Wulan sambil tersenyum. Istri Wira yang lain pun mengangguk mendengarnya. 2 jam kemudian, pertempuran akhirnya berakhir. Dari 50.000 prajurit yang dipimpin oleh Daifat, hanya ratusan yang berhasil lolos. Sisanya tewas di dalam lautan api dan beberapa lagi ditangkap musuh. Dengan kata lain, Dusun Darmadi menang telak. Di Benteng Talok, Kak Wira, ada kabar baik. Kak Wulan dan lainnya telah mengalahkan musuh. Seru Dodi sembari berlari masuk ke kamar Wira dengan girang begitu masuk, dia tampak terengah-engah karena terlalu bersemangat. Sejak datang ke Benteng Talok, mereka belum meraih kemenangan besar. Tanpa diduga, istri-istrinya Wira malah berhasil mengalahkan 50.000 prajurit. Luar biasa, sepertinya, semua sesuai dugaanku. Isan memang mengutus orang untuk menyelinap ke Dusun Darmadi dan ingin melancarkan serangan secara diam-diam, gumam Wira. Semuanya sesuai dengan rencana Wira. Dia bisa bersikap setenang ini juga karena sudah menduga hasilnya. Dodi tiba-tiba mengacungkan jempol dan memuji, Kak Wira, kamu memang tak tertandingi. Kamu pintar sekali dalam memprediksi. Aku awalnya heran kenapa para kakak ipar bisa begitu hebat, ternyata kamu sudah mengatur semuanya. Isan pada dasarnya bukan pria sejati. Kedua belah pihak sedang bertempur sengit, dia pasti akan memikirkan cara lain untuk menyerang pasukan kita, sahut Wira. Bab 1674. Tapi, dia belum punya cara untuk menahan serangan meriam Darmadi. Cara terbaik sudah pasti dengan menyelinap masuk. Kalau berhasil menguasai Dusun Darmadi, dia akan bisa menahanku. Tentunya, aku juga akan berbuat begitu kalau aku di posisinya. Itu sebabnya, aku telah membuat persiapan sematang ini, jelas Wira. Mata Dodi seketika berbinar-binar. Dia menggosok tangannya sambil bertanya, karena para kakak ipar sudah membuat kontribusi, bagaimana kalau kamu memberiku pasukan untuk menyerang Kamisan? Aku pasti akan membuatnya kewalahan. Meskipun nggak bisa melenyapkan mereka semua, mereka setidaknya akan tahu kehebatanku. Kelak, mereka akan ketakutan kalau mendengar namaku. Wira tersenyum dan menggeleng. Dia menepuk bahu Dodi dan menyahut, nama Dodi terkesan kurang keren, sebaiknya pakai nama Zabran. Setelah menjadi jenderal nanti, nama ini akan terkesan lebih bermartabat. Para prajurit di Kam telah mengetahui kehebatan Dodi dan Danu. Mereka selalu dipanggil dengan sebutan Jenderal Dodi dan Jenderal Danu, sehingga sudah jarang dipanggil dengan nama Zabran ataupun Satria. Dodi menggaruk kepalanya, lalu terkekeh-kekeh sambil berkata, Kak Wira, tapi aku lebih suka namaku yang sekarang. Lagi pula, nama ini lebih mudah diingat. Aku ingin semua orang mengingat namaku dan takut dengan kemampuanku. Dodi tidak peduli akan hal ini. Yang diinginkannya hanya menunjukkan kehebatannya di medan perang dan membuat kontribusi secepat mungkin. Ya sudah, terserah kamu saja. Mata Dodi berbinar-binar lagi. Dia meneruskan, kalau begitu, aku akan mengatur pasukan dan pergi menyerang Kamisan. Meskipun nggak bisa membunuh Isan, setidaknya kita bisa membunuh beberapa bawahannya. Dodi mengepalkan tangannya dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh. Sebagai pria sejati, Dodi harus membalaskan dendamnya.
Waktu itu ketika masih di Provinsi Lowala, mereka tidak mengusik kerajaan Beluana, tetapi orang-orang ini malah menindas mereka. Parahnya, orang-orang ini berani mencuri pangan mereka. Pria sejati boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dipermalukan. Inilah alasan utama Dodi begitu membenci Ihsan. Nggak boleh. Wira hampir ditipu bocah ini. Dia segera menghalangi dan berkata, sekarang belum saatnya untuk melawan Ihsan. Selain itu, Ihsan juga sangat berharap kita turun dan melawannya. Begitu kita turun, posisi kita nggak akan unggul lagi. Begitu pertempuran dimulai, meriam Darmadi nggak akan bisa digunakan lagi. Kekuatan meriam terlalu dahsyat, anggota kita pasti akan ikut terluka. Untuk sekarang, kita hanya perlu membina pasukan dan menguras kekuatan Ihsan. Di sini, kita juga bisa menahan orang kerajaan Beluana. Dengan cara ini, kita bisa mencapai hasil yang diinginkan, bahkan situasi perang pelan-pelan akan berada di tangan kita, jelas Wira sambil memicingkan mata, seolah-olah semua sesuai dengan rencananya. Tapi, mereka sudah mengutus pasukan. Kalau terus berdiam di sini, apa keuntungan kita? Tanya Dodi yang memiliki pemikiran tersendiri. Bab 1675. Kini, ada 200.000 prajurit yang berkumpul di Benteng Talok. Jika tidak melakukan apa-apa dan hanya makan minum di sini setiap hari, mereka sendiri yang akan rugi. Sementara itu, Wira hanya memiliki Provinsi Lowala. Jika dibandingkan dengan kerajaan Beluana, dia tentu kalah telak. Jika terus membuang-buang waktu di sini, mereka tidak ada bedanya dengan berlomba dengan kerajaan Beluana, melihat sumber daya siapa yang akan habis duluan. Ketika saat itu tiba, Wira pun belum tentu bisa menang. Jadi, mengapa tidak menggunakan meriam Darmadi untuk menguasai situasi perang? Kamu sudah lupa, iya. Yang berperang bukan hanya kita dengan Ihsan, tapi masih ada kerajaan Beluana dan kerajaan Nuala. Kalau kita menahan Ihsan, berarti tekanan kerajaan Nuala nggak akan sebesar sebelumnya. Wilayah yang direbut oleh kerajaan Beluana juga perlahan-lahan akan menjadi milik kerajaan Nuala kembali. Dari sudut pandang tertentu, hal ini tentu menguntungkan untuk kita. Ingat, musuh dari musuh adalah teman. Kita hanya perlu berdiam untuk sekarang. Ini sudah pilihan terbaik, jelas Wira. Bisa dibilang bahwa Wira sangat cerdas dan licik. Dia tidak ingin menggunakan pasukannya untuk bertarung mati-matian dengan Ihsan, melainkan hanya ingin menahannya. Bagaimanapun, masih ada dua pihak yang saling melawan. Setelah kedua pihak ini bertempur cukup lama, Wira baru akan turun dari gunung ini. Ketika saat itu tiba, dia bisa menduduki seluruh provinsi dengan satu gerakan. Dengan demikian, dunia baru akan damai kembali. Baiklah, kalau begitu, aku keluar dulu. Tapi, jangan lupa, aku harus berada di garda terdepan saat pertempuran dimulai. Tenang saja, aku pasti akan membawa kemenangan untukmu. Jamin Dodi sambil menepuk dadanya. Wira pun tersenyum dan mengangguk. Kekalahan Telak Daifat di luar dusun dari Nadi berdampak pada situasi perang. Kini, mereka pun kekurangan kuda perang sehingga Ihsan merasa sangat tidak berdaya. Sesuai dugaan Wira, kerajaan Nuala memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali semua wilayah mereka. Kerajaan Agrel masih mengincar kerajaan Nuala. Namun, tanpa bantuan kerajaan Beluana, kerajaan Nuala mendapatkan kembali satu provinsinya dengan cepat. Dengan begitu, keempat kerajaan pun berada di peringkat yang sama lagi. Sementara itu, setelah Wira dan Ihsan saling berjaga selama setengah bulan, Ciputra mengambil inisiatif untuk memindahkan ibu kota menjadi agak jauh. Hal ini karena dia khawatir Wira mengirim pasukan dari Benteng Talok dan menyerang ibu kota. Setengah tahun telah berlalu. Selama 6 bulan ini, berbagai wilayah diselimuti oleh api perang, kecuali Provinsi Lowala. Rakyat sungguh menderita karena peperangan ini. Itu sebabnya, para penduduk Provinsi Lowala merasa sangat berterima kasih pada Wira. Di situasi seperti ini, mereka masih bisa hidup tenang berkat Wira. Tanpa pimpinan Wira, hidup mereka tidak mungkin sedamai ini. Di dalam Benteng Talok, Wira terus berada di sini selama 6 bulan ini. Dia berjaga di jalur utama pengiriman pasukan Ihsan untuk membatasi gerak-gerik lawan. Selama ini, Ihsan berkali-kali mencoba untuk menyerang Benteng Talok. Namun, berkat Wira dan meriam itu, Ihsan selalu menderita kerugian, bahkan dirinya sempat terluka. Ini juga alasan utama Ciputra memindahkan ibu kota kerajaan Beluana. Bab 1676. Kak Wira, orang kita sudah berhasil memasuki kerajaan Beluana. Menurut penyelidikan mereka, kerajaan Beluana sangat kacau sekarang.
Karena perang berkepanjangan, pajak terus naik dan rakyat nggak tahan lagi. Kerusuhan telah terjadi di berbagai tempat. Dengar-dengar, belakangan ini terjadi insiden mencuri pangan. Kerajaan Beluana mengutus pasukan untuk menekan para rakyat dan hal ini membuat publik makin marah, lapor Biantara. Danu dan Dodi mendengarkan dari samping selama setengah tahun ini, Wira tidak mengerahkan pasukan, tetapi mengetahui semua yang terjadi di dunia. Semua ini berkat Biantara. Gimana dengan kerajaan Nuala? Apa situasinya sama dengan kerajaan Beluana? Para rakyat terus mengeluh. Tanya Wira. Biantara menggeleng dan menjawab, nggak harus diakui, Jihan cukup hebat. Perang masih belum berakhir dan kas negara telah kosong, tapi mereka sama sekali nggak menaikkan pajak. Para rakyat memang mengeluh, tapi yang mereka keluhkan adalah kerajaan Beluana dan kerajaan Agrel. Semua ini masih sesuai dugaan Wira. Jihan mampu mencapai titik ini meskipun merupakan seorang wanita. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya, tidak ada yang perlu diherankan. Apa pendapat kalian? Kini, kita harus segera membuka jalan baru, ujar Wira. Selama ini, dia sangat ingin menyatukan ke-9 provinsi. Dengan cara ini, dunia baru bisa damai kembali. Awalnya, Wira mengira kerajaan Agrel, kerajaan Nuala, dan kerajaan Beluana akan bersaing untuk memperebutkan wilayah dan menguras kekuatan masing-masing. Nyatanya, mereka malah tidak mengerahkan pasukan, seolah-olah mengetahui pemikiran Wira. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, Wira tentu tidak akan diuntungkan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki provinsi Lowala, perkembangannya akan lebih lambat. Pasukan pihak lain akan berkembang, sedangkan dia akan tertinggal jauh. Kak Wira, aku punya rencana. Bagaimana kalau menyuruh orang-orang kita menyebarkan rumor di kerajaan Beluana? Kita akan mencari cara untuk menggulingkan Ciputra asalkan terjadi masalah internal dan kita membuat situasi menjadi makin kacau, kerajaan Beluana pasti akan jatuh. Lagi pula, kerajaan Beluana sudah nggak kuat lagi. Sekarang kita nggak boleh membiarkan mereka punya waktu untuk beristirahat. Usul Biantara, dia bisa menguasai jaringan mata-mata tentu karena kecerdasannya sendiri. Danu dan Dodi pun mengangguk karena menyetujui usul ini. Wira menimpali, cara ini bisa juga tapi, semua pasukan ada di tangan Isan sekarang. Jika rakyat memberontak dan Isan mengambil tindakan, bisa-bisa dia yang menjadi penguasa berkat bantuan kita. Jika Isan menjadi penguasa, dia pasti akan lebih kejam daripada Ciputra. Hal ini akan makin merugikan kita. Ucapan Wira ini membuat semua orang seketika merenung. Pertimbangan ini memang benar. Bab 1677. Aku punya ide. Tiba-tiba, seorang pejabat menghampiri dan menatap Wira. Belakangan ini, ada banyak jenius baru di kamp Wira. Beberapa adalah jenderal yang pandai berperang, beberapa adalah staf yang pintar memberikan saran dalam strategi perang. Osmaro, aku ingat kamu cendekiawan terkenal di Provinsi Lowala. Usul apa yang ingin kamu berikan? Tanya Wira sambil menatap Osmaro. Osmaro menyahut dengan perlahan, Jenderal, aku rasa usul Tuan Biantara cukup masuk akal. Tentu bagus kalau kita bisa membuat rakyat kerajaan Beluana menentang Ciputra, tapi, aku memahami kekhawatiranmu karena Isan memang memiliki peluang untuk berkhianat. Seperti yang semua orang katakan, Isan menguasai ratusan ribu pasukan sekarang. Hanya dengan satu perintahnya, dia sudah bisa menyerang kerajaan Beluana dan menjadi penguasa. Ada banyak jenius di kerajaan Beluana, di antaranya adalah jenderal hebat. Mereka sangat cinta tanah air. Kalau bisa bekerja sama dengan mereka dan merebut kekuasaan militer Isan serta menyebarkan rumor, publik pasti akan marah. Ketika saat itu tiba, kerajaan Beluana akan kacau balau. Kemudian, kita bisa mengambil keuntungan. Membiarkan perselisihan internal terjadi. Wira mengetuk pelipisnya dengan jari tangan, memikirkan apakah usul ini bisa dijalankan atau tidak. Namun, tidak ada cara yang lebih baik lagi untuk sekarang. Baiklah, cara ini bisa dicoba. Tapi, bagaimana caranya berhubungan dengan para jenderal kerajaan Beluana itu? Tanya Wira. Biantara menyahut dengan percaya diri, serahkan saja padaku. Aku punya jaringan mata-mata dan bawahanku sudah memasuki kerajaan Beluana. Aku tentu tahu kepribadian dan kelemahan mereka. Aku akan menyelinap ke kerajaan Beluana dan mencari mereka. Kami pasti akan menemukan cara untuk melawan Isan, bahkan mungkin menaklukkan kerajaan Beluana. Wira pun tersenyum puas dan berkata, "Oke, aku percaya pada kemampuanmu." Hari itu juga, Biantara langsung berangkat ke kerajaan Beluana. Di sebuah restoran di kerajaan Beluana,
Biantara duduk di ruang privat. Depannya adalah beberapa pria parubaya, mereka semua bukan orang biasa, melainkan senior berpangkat tinggi di kerajaan Beluana. Sayangnya, semua pasukan berada di tangan Isan sekarang, sehingga orang-orang ini tidak dibutuhkan lagi. Para jenderal, biar ku perkenalkan diri dulu. Namaku Biantara, kalian pasti nggak pernah mendengar tentangku. Tapi, kalian pasti mengenal majikanku, Wira, ujar Biantara. Kerajaan Beluana sedang berperang dengan Wira. Mana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang Wira. Dalam sekejap, ekspresi semua orang menjadi masam. Kenapa bawahan Wira mencari kami? Kamu masih berani datang kemari. Kamu nggak takut mati. Hardik seorang pria parubaya sambil bangkit dan menggebrak meja. Bab 1678. Penampilannya yang seperti ini seolah-olah bisa membunuh Biantara kapan saja, begitu juga dengan yang lainnya. Di sisi lain, Biantara justru tidak terlihat panik sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum santai sambil berucap, aku nggak berniat jahat pada kalian, kalau nggak, semua orang pasti sudah tahu tentang data yang kuberi barusan. Kalau seperti itu, bukankah reputasi kalian akan rusak? Baru-baru ini, Biantara telah mengumpulkan informasi kotor beberapa orang ini. Ada yang suka minum-minum dan cabul, ada yang menggelapkan uang, juga ada yang memanfaatkan kekuasaan untuk membantu kerabatnya. Penyelidikan inilah yang membuat Biantara merasa kerajaan Beluana akan segera binasa. Mereka semua adalah pejabat bermartabat. Tanpa diduga, ternyata mereka begitu tercela. Apa maksudmu? Kamu mengancam kami? Tanya jenderal yang membentak tadi. Biantara menatap mereka, lalu tersenyum sambil menyahut, Jenderal Burek, kamu nggak perlu semarah ini, biar ku perjelas sekali lagi, aku nggak berniat jahat pada kalian. Hari ini, aku mengajak kalian bertemu di sini karena tulus ingin berteman. Aku yakin, kalian bisa merasakan ketulusanku. Burek terkekeh-kekeh sinis seraya mengambil gelas anggur dan meneguk hingga habis. Kemudian, dia berkata, langsung saja ke intinya. Kamu telah bersusah payah untuk menemukan kami, bahkan menggunakan cara seperti ini. Ada apa sebenarnya? Di antara semua yang hadir, Burek adalah jenderal kavaleri sekaligus yang paling berkuasa di sini. Tentu saja, dia yang paling berhak untuk berbicara. Biantara bertanya dengan perlahan, kalian seharusnya merasa nggak puas dengan Isan, kan? Bagaimanapun, dia baru menjabat, tapi sudah merebut kekuasaan militer kalian. Dia adalah jenderal yang paling berkuasa untuk sekarang. Meskipun Isan melewati banyak rintangan untuk mencapai posisi ini, faktanya dia hanya boneka Ciputra. Ciputra bisa dibilang cerdas, tapi nggak mengerti cara memanfaatkan orang dengan baik, apalagi berwaspada dari orang lain. Kerajaan Beluana bisa mencapai tahap seperti ini jelas karena kesalahan Ciputra juga. Kalian pasti sudah tahu tentang pengungsi kerajaan Beluana, kan? Kalau terus seperti ini, mungkin kerajaan Beluana nggak akan bertahan lama lagi. Meskipun nggak akan dijajah oleh kerajaan lain, perselisihan internal akan menyebabkan perubahan besar. Ketika saat itu tiba, kerajaan Beluana akan lenyap, begitu juga dengan keluarga Barus. Itu sebabnya, majikanku menyuruhku menemui kalian karena dia punya strategi yang bagus. Bukan hanya bisa menyelamatkan kerajaan Beluana, tapi juga menyelamatkan kalian semua. Penjelasan Biantara yang fasih seketika membuat hati orang-orang goyah. Bahkan, amarah Burek telah sirna. Para jenderal mulai berdiskusi, sedangkan Biantara duduk di kursinya sambil menikmati anggurnya tanpa berbicara. Bagaimanapun, dia harus memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan. 10 menit kemudian, Burek memicingkan mata menatap Biantara dan berkata, strategi apa? Sesuai dugaan Biantara, Burek memang tidak menyukai Isan, tetapi sama sekali tidak punya cara untuk melawan. Hal inilah yang membuatnya gusar. Sederhana saja, bunuh Isan, gulingkan Ciputra, lalu biarkan Farel yang menguasai tahta, jawab Biantara.